Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi fataha li ibadihi tariqal falah. Salatu wassalamu ala rasul wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Bapak Haji Syar'i, dan juga seluruh jajaran PWM, wabil khusus moderator, sahabat saya, Pak Haji Syairi, dan juga pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah, organisasi otonom, pimpinan amal usaha, dan singkatnya seluruh hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam hari ini kita sekalian dapat bersama-sama bersilaturahim dalam rangka pengajian bulanan PWM Kalimantan Tengah yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Syairi, jadwalnya menyesuaikan kelonggaran saya. Setelah beberapa kali saya berhalangan, dalam hati ingin sekali bisa ke Kalimantan Tengah, walaupun tidak jadi ibu kota Indonesia. Ibu kota Indonesianya di tetangganya Kalimantan Tengah. Nah, karena itu maka saya bersyukur walaupun secara virtual tetap dapat bersilaturahim, dan memang jadwal saya agak ketat memang karena kemarin saya di Jogja secara rapat PP Muhammadiyah, kemudian pagi tiba di Jakarta bertemu dengan Pak Presiden Jokowi, kemudian ada menerima tamu di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan malam ini alhamdulillah bisa bersilaturahim. Karena itu mudah-mudahan kesempatan ini dapat menjadi bagian dari kontribusi kecil saya untuk menggembirakan dan mencerahkan dakwah Muhammadiyah di Kalimantan Tengah. Tadi kami berlima PP Muhammadiyah bertemu dengan Pak Presiden, dan salah satu yang kami sampaikan dalam pertemuan tadi adalah usulan Fakultas Kedokteran atau Prodi Kedokteran UM Palangkaraya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak Terima terlalu lama, kasih. Alhamdulillah. kami tadi menyampaikan mudah-mudahan bisa menjadi hadiah Pak Presiden sebelum berakhir masa baktinya sebagai presiden. Mudah-mudahan. Amin, amin. Kayaknya sih dicatat. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau sudah visitasi dan kemudian bisa aspirasi kami PP Muhammadiyah ini dipenuhi, mudah-mudahan sebelum dilantiknya Pak Prabowo, Kalimantan Tengah sudah memiliki prodi teran. Mudah-mudahan. Barakallah. Amin, amin. Amin. Yang baru saja turun, kami terima SK-nya, salinannya itu Universitas Muhammadiyah Metro Alhamdulillah. Lampung. Itulah sudah turun, sehingga dengan turunnya SK kedokteran UM Metro, sekarang di lingkungan PTMA terdapat 17 prodi kedokteran, yang itu merupakan saya kira yang terbesar di antara kampus-kampus yang ada. Dengan posisi 17 fakultas kedokteran itu, 14% fakultas kedokteran itu ada di PTMA. Dan mungkin ini belum ada yang menandingi
Nah, mudah-mudahan kalau nanti Kalimantan Tengah, Palangkaraya juga sudah turun, mudah-mudahan menjadi yang ke-18. Amin. Kami tadi agak mendorong juga dengan sedikit promosi karena Kalimantan Tengah sudah punya rumah sakit. Nah, idealnya kalau sudah punya rumah sakit, punya fakultas kedokteran, kira-kira begitu. Nah, saya ingin masuk dari sini untuk pengajian kita pada malam hari ini. Bagian dari bagaimana Muhammadiyah ini bisa eksis, bisa bertahan, dan terus bisa memberikan amal usaha dan amal-amal soleh yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Hal seperti ini tidak banyak dimiliki oleh ormas Islam, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Saya ingat ketika sekitar tahun 2011, sudah lama sekali, sudah 13 tahun yang lalu, saya hadir dalam sebuah konferensi internasional di Mesir, di Kairo. Temanya sebenarnya tentang Transition to Democracy, Indonesia and Egypt Experience. Di transisi demokrasi, pengalaman Indonesia dan Mesir. Karena waktu itu Mesir baru saja selesai menyelenggarakan pemilu yang sangat damai, yang oleh banyak pengamat tahun 2011 itu disebut sebagai Arab Spring atau musim semi di negara-negara Arab, yang diantara cirinya atau tanda-tandanya adalah berkembangnya demokrasi di negara-negara Arab. Walaupun kemudian kita saksikan tidak lama setelah Presiden Mesir terpilih, Presiden Mursi terpilih, beliau kemudian jatuh atau dijatuhkan karena berbagai persoalan, dan Arab Spring atau musim semi Arab itu ternyata menjelma menjadi Arab Fall atau tumbangnya para pemimpin negara-negara Arab, termasuk misalnya tumbangnya Muammar Gaddafi dan para pemimpin di negara Arab yang lainnya. Tapi saya tidak ingin mengulas itu terlalu panjang, saya ingin menceritakan ketika saya mengenalkan Muhammadiyah dengan segala amal usahanya dan peran-perannya dalam demokrasi dan demokratisasi. Seorang profesor dari Cairo University mengajukan pertanyaan yang di luar dugaan saya, menanggapi penjelasan saya tentang banyaknya amal usaha Muhammadiyah itu. Sang profesor itu bertanya, Anda itu kan organisasi masyarakat. Untuk apa Anda mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan layanan sosial yang lainnya? Bukankah itu urusan dan tanggung jawab pemerintah? Ini saya kira pertanyaan yang menarik dan saya merasa itu di luar dugaan. Tapi segera saya menyadari bahwa pengalaman Indonesia dan pengalaman Muhammadiyah itu, kalau kita lihat di banyak negara Arab dan negeri-negeri Muslim itu memang unik. Saya kira di Mesir itu hampir semua lembaga perguruan tinggi dan sekolah adalah milik pemerintah. Di Arab Saudi semuanya milik pemerintah. Di Uni Emirat Arab semua milik pemerintah. Bahkan tetangga kita di Malaysia itu juga semua milik pemerintah. Di Brunei Darussalam semua milik pemerintah. Tapi di Indonesia mungkin hanya sedikit yang milik pemerintah. Jadi bagi profesor di Cairo University itu, pengalaman Muhammadiyah itu sesuatu yang unik. Tapi kemudian dengan berbagai argumen saya sampaikan bahwa mendirikan amal usaha dan berbagai layanan itu memiliki dua dimensi pokok. Dimensi yang pertama adalah bagaimana Muhammadiyah berusaha untuk mengamalkan Al-Quran menjadi
tuntunan yang menginspirasi dan menggerakkan kami untuk berbuat yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah melakukan berbagai macam kegiatan yang kita sebut dengan amal usaha itu sebagai bentuk tanggung jawab sosial Muhammadiyah dalam memajukan atau dalam memperbaiki keadaan di masyarakat di mana Muhammadiyah itu berada. Nah, dimensi teologis dan dimensi praksis itulah yang kemudian membuat Muhammadiyah ini identik dengan amal usahanya. Nah, terkait dengan yang pertama itu, dalam berbagai kesempatan saya sering menjelaskan bahwa amal usaha Muhammadiyah itu merupakan aktualisasi, konkretisasi, institusionalisasi, dan objektifikasi amal solih. Kita menemukan banyak sekali ayat di dalam Al-Quran kaitan antara iman dengan amal solih dan berbagai konsekuensi atau berbagai akibat dari amal soleh itu. Paling tidak kalau kita membaca Al-Quran, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu oleh Allah dijanjikan sebagai manusia yang kehidupannya beruntung atau akan meraih kemenangan. Sehingga kalau kita membaca surah Al-Asr, ini salah satu surat yang paling sering dibaca Gajah Madalan selain surat Al-Ma'un. Di situ dijelaskan bahwa semua manusia itu dalam kehidupannya akan merugi, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Sehingga kalau kita menggunakan pendekatan pemahaman mafhum mukhalafah, kalau manusia itu merugi, supaya tidak merugi, supaya beruntung, maka manusia itu oleh Al-Quran diberikan formula, manusia bisa tidak merugi, manusia bisa beruntung, kalau mereka senantiasa beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, kalau kita kaitkan dengan surah At-Tin, akan menjadi manusia yang terhormat dalam kehidupannya. Karena manusia yang mulia itu bisa jatuh dalam derajat yang serendah-rendahnya, kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan memperoleh pahala yang tidak pernah terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Baginya kebaikan-kebaikan yang senantiasa mengalir dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang hidupnya oleh Allah dijanjikan hidup dalam kebahagiaan. Ini seringkali kita kaitkan dengan firman Allah dalam surah An-Nahl yang sekarang banyak dibaca oleh ibu-ibu Aisyah. Man amila sholiham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia melaksanakannya dengan penuh keimanan, maka baginya hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Thayyibah di situ bisa berarti as-sa'adah, bisa berarti hasanah. Dan kalau kita menggunakan pendekatan lughat, ada dua lafaz yang menarik ketika Quran menggunakan kata hayat, yang satu dalam bentuk kata kerja dan yang satu dalam bentuk
kata sifat atau kata benda. Falanuhyiyannahu, dan Allah menghidupkannya. Itu kata kerja aktif. Menghidupkannya dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Kalau saya baca tafsirnya Abdullah Yusuf Ali, falanuhyiyannahu itu dia terjemahkan dengan dan Allah memberikan dia kehidupan baru. Jadi selalu ada yang baru, lalu ada energi untuk dia ini hidup yang bahagia. Nah, yang keempat itu dikaitkan dengan balasan orang-orang beriman beramal soleh itu berupa surga. Yang Quran misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 100 Al-Baqarah ayat 25 ya. Allah berfirman wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka dijanjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan berbagai penjelasan yang lainnya. Nah, bagi Muhammadiyah, amal soleh itu paling tidak memiliki 4 dimensi. Saya juga kalau tidak salah pernah menyampaikan juga di Palangkaraya ya. Yang pertama itu dimensi yang berkaitan dengan solihun niat, niat yang baik, kita beramal, kita berbuat segala sesuatu limardhotillah, untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian yang kedua kaifiahnya harus solih. Tata cara pelaksanaannya harus benar. Mungkin dalam pengertian lain itu berarti profesionalisme atau bekerja yang sesuai dengan tata aturan atau bekerja sesuai dengan governance, tata kelola yang benar dan baik atau yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, amal soleh itu memiliki dimensi maslahat. Amal-amal itu harus mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat. Bahkan maslahat itu haruslah maslahat yang umum, maslahatul am, yang kebaikannya bersifat universal dan dirasakan oleh sebanyak mungkin umat manusia. Terkait dengan dimensi yang ketiga itu, amal soleh itu merupakan amal yang merupakan perwujudan dari hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, atau merupakan perwujudan dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang misi kerasulan Rasulullah Muhammad sebagai Rasul yang mendatangkan rahmat, memberi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga dimensi ketiga ini adalah dimensi kerahmatan yang dihadirkan oleh orang-orang yang beriman dalam kehidupannya sebagai manusia-manusia yang hidupnya bermanfaat bagi sesamanya, bahkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, dimensi yang keempat adalah dimensi islah, yang berarti pembaharuan, reformasi, tajdid. Sehingga amal-amal soleh kita itu tidak boleh statis. Harus senantiasa dinamis, harus senantiasa kita perbaiki, kita tingkatkan dengan berbagai gagasan baru, dengan berbagai inovasi, sehingga amal soleh itu senantiasa fresh, senantiasa segar, senantiasa baru, karena kita terus memperbarui dan berusaha untuk menyempurnakannya. Nah, dalam kaitan inilah menurut saya amal soleh itu memang di dalamnya mengandung prinsip tajdid, prinsip pembaruan. Dan itulah kenapa kemudian Muhammadiyah secara eksplisit dalam identitasnya itu menyebutkan dirinya sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Tajdid itu melekat dalam diri Muhammadiyah.
Dan kalau pakai istilah lain itu, tajdid itu adalah DNA-nya Muhammadiyah, kira-kira begitu. Kalau Muhammadiyah tidak ada tajdid, berarti sudah kehilangan identitas kemuhammadiyahannya itu. Dan yang menarik tentu dalam kaitan dengan amal usaha tadi yang saya sebut dengan 4 dimensi juga tadi itu, amal usaha Muhammadiyah itu adalah aktualisasi dari amal soleh. Bagaimana amal soleh itu diaktualkan. Yang aktualisasi amal soleh itu berbeda dibandingkan dengan kelaziman atau keumuman dari pemahaman umat Islam di berbagai tempat. Banyak yang memahami amal soleh itu sekedar ibadah formal, sekedar ibadah mahdhoh, ritual-ritual yang berkaitan dengan ibadah. Tapi bagi Muhammadiyah, amal soleh itu tidak hanya berkait dengan ibadah mahdhoh, tetapi berkait dengan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Kalau kita menggunakan pendekatan lughat, pendekatan bahasa, as-sholihat itu kan bentuk jamak taksir. Jamak taksir itu ya jamak yang pecah. Jamak yang pecah karena jamak itu dalam bahasa Arab kan ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Tapi saya ingin menggunakan pemaknaan jamak taksir itu dalam konteks bagaimana manusia itu harus beramal yang sebanyak-banyaknya. Dan bentuk dari amal itu adalah bagaimana manusia itu mengaktualkan imannya dalam berbagai aspek. Sehingga bentuk dari amal soleh itu indefinite. Bentuk dari amal soleh itu tidak ditentukan. Dia bisa berupa apa saja. Dan disitulah kalau kita melihat anggaran rumah tangga Muhammadiyah, disebutkan Muhammadiyah itu beramal dalam seluruh aspek atau dalam seluruh bidang kehidupan. Dan itu menurut saya merupakan penerjemahan dari amal soleh yang bentuknya tidak ditentukan. Nah, disinilah saya kira bagaimana iman, amal soleh, dan amal usaha itu merupakan satu kaitan yang tidak dapat dipisahkan menurut saya. Yang kedua, amal soleh itu merupakan konkretisasi dari amal soleh. Ya, sering kita itu ketika mendengar kata amal soleh itu sangat abstrak, sangat abstrak. Tidak ada penjelasan dan tidak ada bukti yang observable, bukti yang teramati, atau bukti yang empirical, yang dia tangible. Nah, sering kalau ada ya saudara kita sedang bahagia dengan kelahiran anaknya atau kelahiran cucunya, kita mendoakan semoga menjadi anak yang soleh. Tapi anak soleh seperti apa itu nggak ada penjelasannya. Atau kalau kita baca hadis ya, di antara pahala yang tidak terputus adalah doa anak-anak yang soleh, awalatin soleh kenyatumullah. Tapi yang soleh seperti apa itu nggak ada penjelasannya. Nah, Muhammadiyah memberikan contoh empiris, konkretisasi dari amal soleh itu. Konkretnya amal soleh itu apa? Nah, konkretnya itu ada yang berupa rumah sakit, ada yang berupa sekolah, ada yang berupa LKSA, dan berbagai macam bentuk layanan amal usaha Muhammadiyah itu adalah konkretisasi amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah institusionalisasi amal soleh. Beramal itu diorganisir. Beramal itu di-manage, dikelola. Sehingga dia tidak merupakan amalan yang nafsi-nafsi. Tidak merupakan amalan yang individual, bahkan mungkin amalan yang individualistis. Tapi amalan yang dikelola secara bersama-sama dengan organisasi yang tertib dan organisasi yang teratur. Karena itu, ketika Quran bicara orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu kan hampir sebagian besarnya disebutkan dalam bentuk jamak. Alladzina amanu wa amilus solihat. Itu bentuknya kan jamak semua. Amanu juga bentuk jamak, wa amilu juga bentuk jamak, as-solihat juga bentuk jamak. Artinya apa? Kalau berbuat baik itu jangan sendiri-sendiri. Kalau orang berbuat baik sendiri-sendiri itu mudah, tetapi impact-nya itu tidak besar.
impact-nya tidak akan memiliki pengaruh yang luas. Bahkan kadang-kadang dia juga mudah tumbang karena ya tergantung pada individu, tergantung pada orang tertentu. Tetapi kalau di organisasi itu tidak bergantung pada individu tertentu, sehingga ketika seorang tokoh itu wafat, maka amal usaha itu tidak ikut wafat. Ketika seorang tokoh itu meninggal dunia, amal usahanya tidak gulung tikar, masih tetap bertahan karena dikelola, dilembagakan dengan baik. Ada governance, tata kelola organisasi, yang itu saya kira merupakan penjabaran secara kreatif ayat yang menyebutkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Orang-orang yang berjuang, berperang di jalan Allah dengan barisan yang teratur, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka itu saking kuatnya barisan seperti bangunan yang tidak tergoyahkan, bangunan yang sangat kokoh. Dengan di organisasi itu terjadi proses di mana kita itu saling memperkuat. Ya, dalam surah At-Taubah itu disebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya itu saling mendukung, membackup, saling melengkapi, memperkokoh satu dengan yang lain. Untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena itu maka beramal itu harus diorganisasi, jangan jalan sendiri-sendiri. Jangan nafsi-nafsi. Dan itu bisa dicontohkan dalam banyak hal. Nah, bagaimana ketertiban organisasi itu dikelola? Saya kira Muhammadiyah ini mungkin organisasi yang tata kelolanya itu paling lengkap. Selain memiliki ADART juga punya kaidah, punya pedoman, macam-macam sampai regulasi-regulasi yang berbagai aspek pengelolaan itu ada. Bagaimana cara memilih rektor, bagaimana cara memilih pimpinan, itu semuanya ada regulasinya. Nah, kemudian yang keempat itu objektifikasi amal soleh. Objektif itu saya pinjam dari Profesor Kunto Wijoyo. Objektifikasi amal soleh itu artinya amal-amal kita ini secara objektif itu diakui oleh orang lain dan bahkan bisa diterima oleh orang lain karena punya keunggulan-keunggulan, karena punya kelebihan-kelebihan. Yang karena kita punya kelebihan-kelebihan itu, maka betapapun orang-orang itu berada di luar organisasi kita, berada di luar kelompok kita, tapi dia mengakui Muhammadiyah itu. Nah, objektifikasi amal soleh itu bisa kita raih kalau kita memiliki spirit ihsan. Inilah yang seringkali dikatakan oleh Profesor Hadar, ketua umum kita, bagaimana kita mengelola semua kegiatan itu dengan ihsan. Ihsan itu kalau menurut ini, kalau mohon maaf ini yang suka lagu qasidah itu, saya termasuk penggemar lagu-lagu qasidah terutama Nasidaria itu. Ihsan itu tidak asal jadi, tidak berbuat yang penting sudah dilaksanakan. Tapi ihsan itu artinya melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh usaha, dengan sepenuh ikhtiar. Sehingga dalam pengertian lain, ihsan itu adalah satu amalan yang di situ ada upaya untuk kita itu melaksanakan sesuatu dengan prinsip excellency. Dalam dunia marketing, dalam dunia marketing dan dunia pelayanan itu ada istilah service excellent, service excellent. Di mana kita berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik. Layanan yang membuat orang semua merasa nyaman, semua merasa happy gitu. Dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari kegiatan dan amal usaha yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah saya kira prinsip-prinsip penting yang perlu untuk kita bangun bersama-sama. Sehingga karena itu maka seringkali yang berseloroh ya. Kalau di situ ada 10 orang Muhammadiyah, di situ akan ada sekolah. Kalau di situ ada misalnya 20 orang Muhammadiyah, mungkin di situ ada rumah sakit dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari pengamalan Al-Quran yang saya sebutkan dalam 4 dimensi tadi. Sehingga karena itu maka
dalam proses-proses bagaimana Muhammadiyah itu mengamalkan Al-Quran, Muhammadiyah tidak sekedar menjadikan Al-Quran itu sebagai guidance for living atau petunjuk untuk kita ini bisa hidup, tetapi menjadi living guidance, petunjuk yang senantiasa hidup. Saya baru saja pulang dari Brasilia, Pak Cairi, Pak Syar'i, menghadiri pertemuan interfaith negara-negara G20. Nah, di situ saya presentasi 2 makalah. Agak borongan memang presentasi 2 makalah. Gitu. Yang pertama saya presentasi tentang pengalaman Muhammadiyah dalam penanganan COVID-19. Yang itu justru direkomendasi oleh orang Amerika namanya Catherine Marshall, ya yang banyak aktif di SDGs, Sustainable Development Goals, dan beberapa kali ke Indonesia, bahkan di pembukaan muktamar di Solo dia juga hadir. Dia yang mengusulkan kepada panitia supaya saya menyampaikan pengalaman Muhammadiyah dalam penanganan COVID-19 itu. Bagi dia, pengalaman Muhammadiyah itu sesuatu yang perlu ditularkan ke banyak tokoh agama dunia, karena Muhammadiyah menggabungkan 4 unsur dalam penanganan COVID itu. Pertama, dia mengatakan organisasi agama yang mengatasi musibah tidak hanya dengan berdoa saja. Jadi ketika ada musibah tidak cukup didoakan dan merasa didoakan itu sudah cukup. Bagi Muhammadiyah, to pray is not enough. Mendoakan itu nggak cukup. Karena itu seringkali hanya penyelesaian spiritual yang masalah lainnya tidak tertangani. Nah, yang kedua, dia ingin menjelaskan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam itu justru menggunakan pendekatan yang profesional. Pendekatan yang profesional karena melibatkan berbagai unsur di dalam Muhammadiyah yang berbeda-beda profesinya, tidak hanya para dokter, tapi juga psikososial, ulama, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, dia menyebut bagaimana Muhammadiyah itu juga dalam penanganan COVID itu melakukan penghimpunan dana. Penghimpunan dana yang dia tahu bagaimana Muhammadiyah itu menghimpun dana, dan kemudian yang keempat itu melakukan gerakan berbasis komunitas, community based, berbasis komunitas, yang itu bisa dilihat dan bisa diobservasi oleh orang lain. Justru dia yang kagum dengan yang dilakukan Muhammadiyah, yang kita orang Muhammadiyah kadang-kadang merasa biasa-biasa saja gitu. Karena bagi dia itu sesuatu yang dia tidak temukan di tempat lain. Ketika, walaupun saya sempat diprotes Pak Ketua, ketika saya sempat menyebutkan di sebuah pengajian bagaimana Muhammadiyah itu menghimpun dana dan menyalurkannya untuk COVID itu sampai lebih dari 1 triliun. Ada yang komentari di chat itu, karena kebetulan dimuat di salah satu media online, komentarnya apa? Orang nyumbang kok disebut-sebut, begitu kata dia. Nyumbang ya nyumbang, nggak usah disebut. Padahal maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah untuk memberikan satu laporan, semacam laporan gitu, sebagai public accountability, bahwa dana yang dihimpun dari warga Muhammadiyah itu sudah kita gunakan sebaik-baiknya. Bahkan untuk penanganan COVID itu kan kemudian Muhammadiyah juga membentuk namanya Muhammadiyah COVID-19 Command Center, yang itu tidak dibentuk oleh organisasi manapun. Sehingga dokter corona, yang kebetulan juga namanya sama dengan virusnya, itu virus corona, itu juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan, dan beliau juga sempat beberapa kali diundang di forum internasional untuk menjelaskan pengalaman Muhammadiyah bagaimana mengatasi pandemi COVID-19. Nah, yang kedua saya bicara tentang pengalaman Muhammadiyah mengembangkan pendidikan yang inklusif. Ini sedang tren di dunia. Ya, inclusive society, masyarakat yang inklusif. Masyarakat yang tidak tersekat-sekat oleh suku, tidak tersekat-sekat oleh agama, tapi masyarakat yang terintegrasi dalam sebuah komunitas yang kokoh. Saya menceritakan pengalaman pendidikan Muhammadiyah yang terbuka untuk siapa saja, yang mahasiswanya, muridnya tidak hanya mereka yang beragama Islam, tapi mereka yang juga beragama non-Islam, dan pendidikan di mana mereka yang non-Islam itu juga mendapatkan layanan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya. Nah, saya sempat nge-share pengalaman ini ketika tahun lalu sekitar bulan November atau Desember konferensi di Afrika Selatan.
Saya ceritakan itu banyak orang yang merasa heran, kok bisa begitu ya? Di tempat lain itu nggak ada. Sampai beberapa peserta itu ada yang minta supaya bisa nggak pengalaman Muhammadiyah itu direplikasi di negara kami dan seterusnya. Tapi ada yang menarik di balik presentasi itu ketika ada seorang peserta dari Kenya yang menyebutkan begini, agama itu bukan hanya tuntunan orang itu masuk surga, tapi agama adalah tuntunan bagaimana manusia itu hidup bahagia. Itu orang langsung tepuk tangan itu. Nah, dalam hati saya bilang, apa sih yang baru dari pernyataannya? There is nothing new from his statement. Bagi saya, tapi bagi banyak orang itu sesuatu yang baru sehingga orang tepuk tangan. Yang saya dalam hati juga diam-diam mengatakan, ya kayaknya bilang begitu. Tapi Muhammadiyah di Kenya namanya bagus Pak, namanya harum karena kita memberikan untuk tahap pertama 30 beasiswa full untuk mahasiswa dari Kenya. Bahkan mereka minta lagi ditambah. Mudah-mudahan nanti ada yang ke Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan kalau ada permintaan lagi. Mudah-mudahan Pak Rektornya siap gitu. Karena untuk nanti terakreditasi unggul itu harus punya mahasiswa internasional sekurang-kurangnya 150. Tahu sekarang sudah punya berapa gitu ya. Nah, karena itu maka Bapak-Bapak sekalian, ketika kita melihat Muhammadiyah seperti sekarang ini, dengan segala amal usahanya itu sebenarnya bukan sesuatu yang terteraput dari Al-Quran. Amal usaha itu adalah bagian dari aktualisasi Al-Quran dan bagaimana Al-Quran dipahami secara kreatif. Tidak ada kan di Quran itu perintah mendirikan sekolah kan tidak ada. Tidak ada di Quran perintah mendirikan rumah sakit, tidak ada. Tapi oleh Muhammadiyah pada sejak zaman Ki Haji Ahmad Dahlan, Quran itu dipahami secara sangat mendalam dan diaktualisasikan dalam bentuk amal-amal usaha yang sekarang kita lanjutkan dengan dimensi dan bentuk yang semakin luas itu. Karena itu maka yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini apa? Yang pertama, Muhammadiyah ini akan bisa eksis, akan bisa terus bertahan dan sekarang alhamdulillah insya Allah kita nanti akan memperingati milad yang ke 112 ya. Dan tidak banyak organisasi yang usianya mencapai lebih dari 1 abad. Walaupun Pak Sarni, Pak Sairi, mungkin nanti tanwirnya ada perubahan. Yang dulu kita sepakati di Jogja tanggal 15 sampai 18 November itu mungkin mundur karena Pak Presiden, insya Allah kalau November kan presidennya sudah baru kan, sudah Pak Prabowo itu saya cek jadwalnya itu beliau ada acara di Peru dan di Brazil untuk acara APEC dan acara G20. Ya, beliau baru selesai acaranya tanggal 19. Pengalaman saya kalau pulang dari Brazil tanggal 19 itu sampai Indonesia tanggal 21. Karena beda waktu 10 jam dan penerbangan itu yang terbang saja itu lebih dari 25 jam. Kalau termasuk istirahatnya itu lebih dari 30 jam. Jadi bahasa Jawanya sampai belenger begitu, sampai nggak tahu siang dan malam karena pengalaman saya terbang dari Sao Paulo sampai di Dubai itu 15 jam itu sampai nggak ngerti ini siang apa malam, nggak ngerti mau nonton apa juga sudah ditonton semua gitu. Nah, sehingga kita demi supaya Pak Presiden bisa hadir itu kita geser waktunya dan kemungkinan nanti tunggu surat resmi dari PP, kemungkinan kita laksanakan tanggal 4 Desember agak mundur karena kalau beliau tiba 21 kemudian 27 itu kan pilkada serentak ya. Pilkada serentak seluruh Indonesia sehingga mungkin antara tanggal 21 sampai 27 ini kan hiruk pikuk politik ini luar biasa sehingga kita dalam rapat pleno kemarin itu memutuskan untuk ditunda di bulan Desember. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian dari semangat baru juga setelah kita muktamar dan kita memulai dengan kegiatan tanwir itu. Nah, poin saya apa dengan cerita ini? Poinnya bahwa banyak yang dilakukan Muhammadiyah itu sesuatu yang sudah on the track. Jadi amal usaha itu tidak sekedar bagian dari bisnis, tetapi bagian dari kita mengaktualisasikan Al-Quran. Yang kalau kita kaitkan dengan kualitas iman tadi itu, ketika amal usaha itu merupakan aktualisasi iman, maka
kualitas amal usaha itu menentukan kualitas iman kita. Kalau amal usahanya itu hidup segar mati tak mau, jangan-jangan iman kita juga hidup segar mati tak mau, kira-kira begitu. Kalau amal usaha ini juga di situ banyak konflik, berarti pelembagaan amal soleh itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga disinilah kemudian kuncinya kita ini harus kembali membaca Al-Quran sehingga Quran itu menjadi living guidance, petunjuk yang senantiasa hidup. Itu karena kita terus membacanya, terus mengkajinya, dan berusaha untuk mengamalkannya dalam berbagai bentuk pelayanan sosial yang sekarang terus kita kembangkan. Karena itu maka amal usaha Muhammadiyah semakin berkembang, bentuknya semakin beraneka rupa, dan disitulah sebenarnya bagian dari bagaimana Muhammadiyah berkontribusi untuk umat dan bangsa. Bayangkan ya, sekarang kan kita masih kekurangan dokter. Kalau tidak salah data dari Kemenkes itu, rasio dokter dan masyarakat itu masih sekitar 1 dibanding 4.000. Sehingga kita itu sebenarnya masih kekurangan tenaga dokter. Nah, dengan 17 prodi kedokteran dan profesi kedokteran itu jelas Muhammadiyah berkontribusi dalam mencetak dokter-dokter sebagai pelayanan di masyarakat. Saya tadi pagi nggak sengaja di bandara ketemu salah seorang kader Muhammadiyah yang ada di BAN PT. Dia menyebut perguruan tinggi di Indonesia itu, negeri dan swasta itu sekitar 4.000 sekian. Sementara Muhammadiyah memiliki 164. Itu bisa dibayangkan berapa jumlah yang kita miliki itu kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jumlah sekolah kita itu 5.436 sekolah kita, sekolah dan madrasah kita itu. Yang jumlah muridnya per Mei 2024 itu 1.055.000. Nah, belum tahu ini setelah penerimaan murid baru di bulan Juli ini berapa. Jumlah mahasiswa kita itu, data terakhir saya terima itu, sebelum penerimaan mahasiswa baru sekarang, itu 850.000. Itu bisa kita bayangkan kalau misalnya tidak ada Muhammadiyah, kira-kira bangsa ini akan seperti apa. Ya, ketika kemudian kita bicara mencerdaskan itu tidak sekedar slogan, tapi we do something. Kita berbuat sesuatu. Itu. Kita sekarang punya 126 rumah sakit. 126 rumah sakit. Itu saya kira mungkin belum ada ya ormas-ormas yang jumlah rumah sakitnya sebanyak itu. Ada di Jakarta rumah sakit internasional milik ya saudara-saudara kita Tionghoa itu, tapi kan jumlahnya tidak banyak. Mereka memang punya yang berkelas internasional, tapi jumlahnya terbatas. Kita punya tipe D, tipe C, sebagian tipe B, tapi hampir merata di seluruh Indonesia. Kan satu-satunya yang punya rumah sakit terapung kan hanya Muhammadiyah kan, yang di launching oleh Pak Presiden tahun 2016 waktu Tanwir di Ambon itu. Nah, begitulah Muhammadiyah itu hadir. Dan itu bagian dari tanggung jawab sosial dan tanggung jawab kebangsaan Muhammadiyah. Sehingga karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam pengajian ini karena Bang Syairi, Mas Syairi menyampaikan bahwa ini kaitannya dengan peneguhan ideologi, maka begitulah kira-kira Muhammadiyah itu bergerak. Sehingga Quran itu sekali lagi tidak sekedar menjadi bacaan untuk ritual saja, tetapi menjadi tuntunan yang menuntun kita untuk hidup yang benar, ala siratim mustaqim, berada pada jalan lurus, tapi juga tuntunan yang senantiasa hidup, cara kita mengkaji kembali, menerjemahkannya, dan kemudian mengaktualisasikannya menjadi amal-amal yang bermanfaat. Nah, termasuk ya misalnya berbagai bidang yang mungkin sekarang kan kita punya dua jenis usaha ya. Yang pertama itu amal usaha Muhammadiyah, yang kedua badan usaha milik Muhammadiyah. Kalau yang amal usaha itu kan yang non-profit, kalau badan usaha itu not for profit. Kalau non-profit itu tidak untuk mencari keuntungan, kalau not for profit itu keuntungannya dikembalikan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau yang profit, keuntungannya itu untuk yang punya perusahaan. Nah, Muhammadiyah ini kan keuntungan dari
dari badan usahanya itu dikembalikan kepada masyarakat. Saya kira demikian pengantar saya yang kayaknya lama juga ya. Pas Sekitar 45 menit, Mas. 45 menit, sehingga masih ada waktu kira-kira 40 menit untuk tanya jawab. Mungkin juga bisa menanggapi atau menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Karena itu maka saya kembalikan kepada Mas Khairi untuk dibuka tanggapan atau tanya jawab dari jamaah pengajian yang berasal dari seluruh Kalimantan Tengah sepertinya ya. Iya. Dan beberapa juga sudah ada yang angkat tangan, Iya. ada yang memberikan sinyal bahwa harus segera dilanjutkan dengan tanya jawab dan tanggapan. Terima kasih. Sementara saya akhiri. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Abdul Mukti. Ya, luar biasa pencerahannya pada malam hari ini untuk kita di lingkungan pimpinan wilayah Muhammadiyah dan PDM se-Kalimantan Tengah. Luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, barangkali kita langsung ke tanya jawab. Tapi untuk tanya jawab ini kami minta tidak perlu banyak langsung saja to the point saja supaya memudahkan kita untuk silakan yang kami minta reskan dulu. Tadi satu Rebi ya. Rebi ini PCM Katingan Tengah. Yang ada lagi Baik, yang lain? Pak. Bentar, nanti Saya, Pak. kita Pak data Mul. dulu. Ada lagi yang lain? Pak Mul. Pak Mul. Pak Mulyono, Sekretaris Wilayah. Tapi ini Mulyono asli ya. Asli. Asli Mulyono. Kemudian yang ketiga, silakan. Ada? Oh, Pak Ansori. Ansori PDM ya. Pangkal Lampung. Yang empat Asep ya, Pak Asep ya. Nanti Pak Asep langsung sampaikan saja secara lisan. Satu lagi siapa? Pangkal Lampung. Pangkalan Bun. Oh, Pak Ridwan. Oke, ada 5, yaitu Pak Rebi, kemudian Pak Mulyono dari Sekretaris Wilayah PWM, Pak Ansori, Ketua LDK PWM Kalteng, Dr. Asep, dosen OMPR, kemudian Pak Ridwan, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Waringin Barat. Yang pertama, silakan Pak Rebi, to the point aja ya, supaya cepat kita. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Prof. Terima kasih Prof sudah memberikan pencerahan kepada kami. Mudah-mudahan ini rutin tiap bulan Prof. Ada 3 yang mau saya tanyakan di sini Prof. Yang pertama adalah terkait dengan tanah-tanah hibah yang dari masyarakat kepada Muhammadiyah, terutama di daerah saya dari PCM Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Prof. Nah, terkait dengan tanah-tanah Muhammadiyah yang dihibah oleh masyarakat, itu kadang kami mohon nanti Prof untuk memberikan penguatan kepada kami. Kadang kami tergoda juga mendengar masyarakat yang pernah menghibah itu untuk mengambil kembali bahwa sebenarnya Muhammadiyah itu ya dalam tanda kutip tidak punya hak lah untuk membuat itu menjadi menjadi aset Muhammadiyah gitu. Yang kedua adalah terkait dengan UIS, uang iuran siswa, dan UIP, Prof, karena Profesor juga dari pimpinan pusat. Karena kami PCM ini biasanya mau mendatang kegiatan-kegiatan baik di provinsi maupun di ibu kota kabupaten, itu mengalami kendala biasanya. Sementara amal usaha Muhammadiyah terutama sekolah itu belum ada terlaksananya iuran siswa atau USP yang dari sekolah yang untuk perserikatan. Kemudian yang ketiga Prof, mungkin nanti ini ke depan ada semacam
program pengiriman dai ke daerah-daerah, terutama daerah-daerah kami yang di pedalaman, Prof. Karena pengalaman di daerah PCM tempat kami itu ada satu masjid sampai sekarang eh, sudah tidak bisa lagi kami untuk apa namanya amal-amal ibadah di situ sudah tidak sesuai dengan amal ibadah Muhammadiyah sekarang. Jadi karena sampai sekarang masjid itu sebenarnya kami PCM di Ketinggan Tengah sudah punya surat hibah, surat penyerahan dari pengurus masjid yang dulu yang ditujukan kepada pengurus PCM Muhammadiyah Ketinggan Tengah, Prof. Cuman sekarang pengurusnya dalam tanda kutip bukan orang-orang Muhammadiyah dan amal ibadahnya juga bukan amal ibadah yang biasa diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Prof. Itu Ya, saja, Prof. ya. Terima kasih atas jawaban Profesor. Dan terima kasih kepada Pak Sairi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Pak Bibi. Selanjutnya Pak Mulyono, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng. Silakan. Terima kasih Pak Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Prof. Mukti, bahwa persyarikatan kita itu kan tak ubahnya nanti di dalam kegiatannya kan seperti kurva ya. Nah, kurva ini kan kadang-kadang dari rendah terus naik sampai puncaknya. Akhirnya nanti kembali ke turun. Nah, strategi seperti apa menurut Prof. Mukti agar persyarikatan itu terus berkembang, tidak mengalami penurunan. Dikhawatirkan setelah mengalami puncak nanti menurun. Nah, oleh sebab itu perlu strategi yang jitu agar persyarikatan ini semakin berkembang terus-menerus. Apalagi ini puncaknya sudah semakin berkembang. Itu saja Prof. Mukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyono. Selanjutnya Ansori. Silakan Pak Ansori, Ketua LDK PWM Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. terima kasih kepada Pak Sairi. Saya dari LDK PWM Kalteng. Ya, ada satu pertanyaan aja Pak Prof. Ya, ini terkait dengan amal usaha Muhammadiyah. Ya, kalau Muhammadiyah kan banyak nih kaumnya. Ya, tetapi kadang yang menjadi pemikiran kita banyak kaum yang kita miliki itu tidak diisi oleh SDM dari kader Muhammadiyah, ya bukan yang dari kadernya, tapi dari orang lain, karena ada yang bilang itu banyak yang tidak mempunyai kompetensi. Nah, menurut Ayahanda sendiri, Pak Profesor Mukti, bagaimana menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansori. Pak Asep, silakan. Terima kasih Pak Sairi. Satu pertanyaan Prof, yaitu tentang kontekstualisasi Al-Quran yang dijadikan rujukan oleh persyarikatan kita, yaitu tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Bagaimana konsep Muhammadiyah dan pandangan Prof Mukti tentang menyegarkan Al-Quran itu dalam proses amalnya, serta benar dan baiknya Prof yang didahulukan. Karena sekarang ini seperti banyak yang mengutamakan benar, baik walaupun tidak benar gitu. Sepertinya orang yang penting baik dan maslahat pakai saja. Bagaimana pandangan Prof tentang ini? Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Asep. Terakhir untuk season pertama Pak Ridwan, PDM Kota Waringin Barat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Prof. Mukti. Yang pertama, kalau tadi kita banyak mendengar dan kita sudah sama-sama saksikan di pentas panggung kita ini, bahwa amal usaha kita hebat, baik secara nasional, internasional, sampai ke daerah. Tetapi ketika kita melihat profil keulamaannya, itu tidak begitu nampak di permukaan negeri kita ini. Yang nampak tokoh-tokoh ulama-ulama itu adalah dari Nahdliyin. Kalau kita melihat untuk menjadi pembicara di sebuah pengajian di masyarakat, itu yang nampak pasti itu NU. Nah, di mana tokoh-tokoh atau ulama kita itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan anak kecil saya kira ini mudah-mudahan menggelitik kita. Gitu. Kenapa Muhammadiyah tidak
terlihat di dalam komunitas Habib. Nah ini karena lagi trennya kan. Sekali lagi, barangkali ini bisa jadi pertanyaan anak-anak kecil, tapi ini perlu kita tahu gitu. Mengapa sejarahnya sampai tidak ada yang kita dengar kader-kader Muhammadiyah itu ada dalam komunitas Habib gitu. Dan itu luar biasa di masyarakat kita perkembangannya. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti Maulid seperti ini, kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi, hampir tidak muncul itu tokoh-tokoh Muhammadiyah. Terlepas dari kita menunaikan atau melaksanakan perayaan Maulid atau tidak, tetapi fungsi sosial kita dalam keulamaannya itu tidak nampak di masyarakat. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari 5 penanya ini ada beberapa pertanyaan, tapi barangkali Pak Mukti sudah mencatat dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk mempersingkat, mungkin silakan saja Pak Mukti langsung jawab. Ya baik. Ini pertanyaannya laki-laki semua ya, nggak ada perempuannya ya. Ya, nanti yang kedua mungkin. Bapak juga. Yang pertama, ini banyak pertanyaan sifatnya teknis, tapi menurut saya juga tidak murni teknis. Yang pertama soal banyaknya hibah kita yang diambil kembali. Ini memang menjadi masalah kita yang sangat serius ya. Dan karena itu, kalau Bapak perhatikan, nama Majelis Wakaf itu sekarang diganti dengan nama baru, yaitu Majelis Pemberdayaan Wakaf. Kenapa kita rubah itu? Karena memang banyak sekali wakaf itu yang idle, istilahnya idle, yang tidak bisa kita apa-apakan. Dan itu memang menjadi masalah yang sangat serius di kita. Masalah pertama tentu ya berkaitan dengan bagaimana kita ini memenuhi amanah dari wakif. Yang kedua itu juga banyak yang bermasalah dari sisi kepemilikan. Misalnya sudah wakaf atas nama Muhammadiyah, tapi karena nggak diurus, akhirnya diurus orang lain. Nah, terhadap hal ini, saya ingin menjelaskan pertama hubungannya dengan Undang-Undang Wakaf. Ini perlu kita tahu karena dalam kita beramal ini tidak bisa lepas dari undang-undang yang berlaku. Pertama, kalau wakaf itu bersertifikat wakaf, maka peruntukannya tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah. Tidak boleh menyimpang pada saat ikrar wakaf itu diterima. Yang pertama itu. Jadi kalau ikrarnya itu untuk masjid, nggak boleh diganti untuk fungsi lain selain masjid. Begitu pula kalau untuk sekolah, ya begitu juga. Tidak boleh diganti untuk fungsi lain di luar yang diikrarkan. Yang kedua, wakaf itu tidak boleh untuk jaminan pembiayaan kalau ada pembiayaan. Misalnya mau pengajukan pembiayaan atau pinjaman itu nggak boleh jaminannya tanah yang sertifikatnya sertifikat wakaf. Jadi itu ya udah seperti itu gitu. Nah yang ketiga itu kalau dalam waktu 5 tahun ini yang kita harus hati-hati Pak. Itu belum ditindaklanjuti sesuai dengan ikrarnya itu, maka ada 2 kemungkinan atau ada 2 opsi. Opsi pertama bisa diminta kembali oleh wakif dan keluarganya. Gitu Pak. Jadi boleh itu diminta kembali kalau belum diapa-apakan. Atau yang kedua bisa diambil alih oleh badan wakaf. Kalau sampai 5 tahun belum diapa-apakan, boleh diambil alih badan wakaf. Nah yang keempat kesulitannya kalau berupa sertifikat wakaf itu tidak boleh dijual belikan. Nah ini juga seringkali jadi masalah. Karena banyak misalnya tanah wakaf itu yang misalnya 100 meter, ikrarnya untuk sekolah. Nah sekolah kok 100 meter? Kan nggak boleh. Nggak bisa kan? Nggak ada kan? Sekolah seluas 100 meter itu kan nggak ada. Atau luas tapi nggak ada jalan masuknya. Misalnya, jalan masuknya nggak ada.
Itu kan masalah juga. Nah, oleh karena itu, bukan dalam rangka apa-apa, bukan dalam rangka kita ini menghalangi orang untuk wakaf, kita di PP itu menyarankan, kalau ada yang wakaf itu, kita buat double administrasi gitu. Mungkin ikrarnya kepada Muhammadiyah itu wakaf. Tapi nanti suratnya itu hibah. Kalau hibah itu boleh dijual, boleh dialih fungsikan, boleh juga untuk jaminan pembiayaan kalau perlu pembiayaan. Nah, tapi itu soal teknis yang berkaitan dengan undang-undang wakaf ya Pak. Jadi kalau ada mengambil lagi itu nggak salah secara undang-undang, salah. Nah, dan itu kasusnya banyak Pak, nggak hanya di Kalteng, beberapa tempat juga ada. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena memang itu secara legal dia sah melakukan itu. Nah, karena itu sekarang ini perlu kita lakukan. Yang pertama itu mungkin pemberdayaan yang sifatnya sementara. Ya, misalnya tanah-tanah yang tidak bertuan, itu tanah-tanah yang mati itu, supaya kita hidupkan dengan misalnya ditanami apalah begitu, kita amalkan hadis Ihyaul Mawat itu, menghidupkan lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang mati itu, dengan apa dulu sebelum kita bangun sesuai dengan apa yang menjadi ikrarnya dari wakif itu. Kan bisa begitu kan, sehingga nanti amal jariahnya untuk yang wakaf, walaupun belum menjadi sekolah, belum menjadi masjid, tapi kalau sudah ada misalnya pohon durian, apa-apa gitu yang buahnya bisa dimanfaatkan, atau ditanami pohon apa yang nanti ketika kayunya itu ditebang bisa laku, kan bisa menjadi bagian dari itu. Misalnya begitu. Karena itu sekarang kita berusaha untuk wakaf itu kita berdayakan. Atau yang kedua, kita bisa mengembangkan dan sekarang sudah punya badan hukum kita itu yang untuk wakaf tunai. Wakaf tunai itu kan juga termasuk wakaf yang diperbolehkan menurut tarjih dan diperbolehkan menurut hukum di Indonesia. Dan kita sudah punya amil untuk wakaf tunai itu di tingkat pusat. Itu saya kira bisa lebih dinamis sehingga yang namanya wakaf itu tidak harus selalu berupa aset yang tidak bergerak. Tidak harus selalu berupa tanah, tidak harus selalu berupa bangunan. Boleh wakaf itu berupa uang, itu boleh. Nah, ini fikihnya nanti silakan dijelaskan oleh tafsir. Malah sekarang itu ada terobosan baru yang sudah diperbolehkan juga oleh OJK, Pak. Kita bisa wakaf berupa tabungan. Tabungan kita tuh kita wakafkan. Nah, saya lupa namanya istilahnya itu CWDL kalau nggak salah istilahnya, atau CWLD kalau nggak salah. Saya tidak ingat persis singkatannya. Tapi prinsipnya begini. Jadi misalnya begini, misalnya Pak Syar'i, Pak Ketua PWM itu punya uang 10 triliun. Itu ya Pak Ketua ya. 10 triliun karena habis punya tambang 10 Kalimantan, uang 10 triliun. Kemudian uangnya itu dideposito. Dideposito. Nah, deposito syariah misalnya atau bentuk lainnya. Nah, itu kan nanti ada dalam tanda petik ya, ada manfaatnya kan, ada manfaatnya. Nah, manfaat itu tidak diambil beliau, tapi kemudian dijadikan untuk kepentingan-kepentingan dakwah. Nah, itu yang PP tahun lalu pada saat milad itu kan menggalang dana abadi pendidikan. Yang kita targetkan dapat dihimpun 111 miliar, tapi alhamdulillah belum terhimpun 111 miliar, tapi mendekati 111 miliar. Itu harapannya kita begitu, Pak. Nah, sehingga nanti dana-dana itu bisa kita gunakan untuk misalnya tadi membantu guru-guru yang gajinya masih rendah, atau membantu pembangunan sekolah madrasah kita, termasuk mendukung kegiatan-kegiatan yang memang kita khususkan untuk yang milad tahun lalu itu adalah untuk pendidikan, tidak untuk di luar pendidikan. Nah, itu bisa begitu, Pak. Ini termasuk tadi UISPRIK belum ada dan sebagainya itu. Nah, karena itu maka memang ya kita harus kreatif mencari cara-cara bagaimana agar tanah-tanah wakaf itu bisa produktif, bisa hidup, tidak menjadi lahan tidur, mungkin tidurnya mendengkur gitu, menjadi lahan mati, tapi nggak ada kuburannya. Ini yang saya kira memang harus ada
ide-ide kreatif bagaimana caranya. Nah, yang ketiga untuk pengiriman dai daerah pedalaman kan sekarang sudah ada policy dari Lazismu ya. Pengiriman dai daerah 3T itu kan sudah ada pengiriman Lazismu, bahkan ada dananya, ada juga yang kerjasama dengan AMCF, dan ini baru saja kemarin saya terima surat dari lembaga dakwah khusus juga untuk PTM-PTM itu berkontribusi dalam mendukung dai di daerah 3T dalam bentuk ma'isyah dan dalam bentuk lain yang membuat mereka ini bisa bertahan di daerah-daerah tertinggal itu. Nah, tapi intinya ya memang harus ada kerjasama dan juga harus ada pendataan. Saya kira selama ini kan problem kita itu kan pendataan itu. Kita berkali-kali minta data pokok, yang dikirim pokoknya data, gitu. Nggak akurat, nggak benar ini. Ini problem kita ini. Organisasi berkemajuan tapi nggak punya data, sehingga kita seringkali malu dengan itu. Nah, kemudian Pak Mulyono bagaimana agar tidak menurun, ya kita memang harus aktif. Orang bilang sekarang ini era disrupsi. Nah, kalau kita ini ingin bisa bertahan, ya memang pertama kita harus berkualitas, Pak. Pertama kita harus berkualitas. Ya, sekarang kita punya banyak sekolah, banyak rumah sakit, banyak perguruan tinggi. Kalau nggak berkualitas, ya kita akan amblas, kita akan tatas gitu. Nah, kuncinya zaman sekarang memang yang pertama harus bermutu. Harus bermutu. Kalau nggak bermutu mati, Pak. Itu yang pertama itu. Apalagi sekarang kan banyak kan orang-orang yang dia punya modal yang besar gitu, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, yang kadang-kadang membuat kita ini kadang-kadang tidak punya cukup daya tahan untuk berkompetisi. Nah, karena itu maka yang pertama memang ya harus kita dorong supaya semua amal usaha kita itu berkualitas. Pak Haidar seringkali menyebut kita harus punya pusat-pusat keunggulan. Pusat-pusat keunggulan yang dengan itu insya Allah kita akan bisa bertahan. Nah, yang kedua tentu saja kita memang harus melakukan regenerasi dan kaderisasi. Ini menurut saya penting, terutama adalah kaderisasi diniyah, kaderisasi yang bersifat keagamaan. Kita seringkali kurang serius untuk melakukan kaderisasi itu. Yang kaderisasi itu bisa kita kembangkan dalam 3 basis. Yang pertama kaderisasi berbasis keluarga, warga sebagai pusat perkaderan. Yang kedua itu ortom, organisasi otonom. Kemudian yang ketiga amal-amal usaha Muhammadiyah khususnya pendidikan. Karena itu ketika kita mendirikan sekolah atau kampus itu kan salah satunya adalah untuk mendidik kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Itu harus kita laksanakan dengan sinergi. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya terutama terkait dengan kaderisasi yang pertama di keluarga, ini yang saya kira sangat penting. Anak-anak kita boleh tidak sekolah di Muhammadiyah, tapi kalau di rumah ditanamkan ghiroh bermuhammadiyah, keteladanan, dan juga pengalaman mereka aktif di Muhammadiyah, saya kira kok itu bisa menjadi jalan keluar, Pak. Mohon maaf kalau ngaji, ya jangan berangkat sendiri. Ya usahakan ajak istri, ajak suami, supaya suami istrinya sama-sama ngaji. Kemudian yang kedua, ya kita usahakan kalau ada ngaji yang sifatnya umum, ya ajalah anaknya, ajaklah cucunya, gitu. Itu bagian dari kita melakukan kaderisasi berbasis keluarga. Kalau tidak seperti itu, ya sudah nanti terjadi degenerasi, keterputusan generasi. Nah, itu yang sering ada canda kan, kakeknya, bapaknya tokoh Muhammadiyah, tapi anaknya malah nggak suka pada Muhammadiyah. Nggak kenal Muhammadiyah. Kan, misalnya begitu. Dan ini banyak terjadi di keluarga-keluarga Muhammadiyah itu. Nah, saatnya lah menurut saya kita memperkuat keluarga sebagai basis perkaderan. Kalau perkaderan di keluarga itu kuat, dimanapun dia sekolah, dimanapun dia bekerja, dia insya Allah menjadi kader. Yang kedua ya tentu saja harus ada penguatan fungsi-fungsi dari ortom
sebagai institusi perkaderan di Muhammadiyah. Dari Ortom itulah kita punya kader dengan berbagai kompetensi, berbagai keahlian, dan berbagai latar belakang. Saya kira kita bisa punya prinsip seperti pesan Ki Haji Ahmad Dahlan itu kepada muridnya, termasuk ini di pendidikan kan. Beliau kan berpesan, jadilah kiai yang berkemajuan dan jangan lelah untuk kembali berkhidmat di Muhammadiyah. Jadi itu saya kira penting, sehingga penanaman nilai dan karakter serta kepribadian Al-Islam ke-Muhammadiyah itu harus kita tanamkan di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Nah, ini yang saya kira menjawab pertanyaan Pak Mulyono tadi, sehingga karena itu maka kita jangan lupa bahwa mendirikan amal usaha itu adalah sarana dakwah. Bukan menjadi tujuan tapi sarana. Sehingga fungsi-fungsi dakwah di amal usaha itu juga harus kita kembangkan. Bahkan di beberapa tempat kan mulai kita galakkan amal usaha itu harus maju bersama persyarikatan. Karena sekarang mulai ada kritik, kampusnya tinggi menjulang, tapi rantingnya masuk ke jurang. Kira-kira begitu kan. Kampusnya itu mengagumkan, tapi rantingnya apa namanya? Mengenaskan, kira-kira begitu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, sinergi ini harus kita bangun, dan karena itu memang ya sudah mulai sekarang kita usahakan untuk mereka yang bekerja, mereka yang memimpin itu adalah kader-kader persyarikatan. Tetapi kalau awalnya mereka tidak kader karena mungkin kita memang perlu memenuhi tuntutan profesionalisme, ya kalau sudah di dalam harus dibina, tidak boleh begitu mereka bekerja tidak ada pembinaan. Bahkan mungkin dipersyaratkan, misalnya begitu direkrut untuk menjadi pegawai tetap harus lulus Baitul Arqam atau Darul Arqam misalnya. Itu menurut saya memang menjadi bagian dari induksi atau pembinaan yang seharusnya memang kita lakukan. Jangan sampai yang saya sempat kritik di sebuah kesempatan pengajian kan, saya meresmikan masjid itu, saya sampaikan jangan sampai Masjid Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah ini seperti kaleng Kongguan. Luarnya tulisannya Kongguan, dalamnya isinya rengginang. Nah, itu nggak boleh begitu. Jadi dalam dan luar harus sama. Gitu. Nah, sekarang ini kan banyak terjadi begitu kan. Luarnya Muhammadiyah, dalamnya ternyata tidak Muhammadiyah. Ini saya kira memang perlu penanaman ruh di Muhammadiyah itu, terutama sebagai nilai ya, sebagai nilai dan sebagai karakter dan kepribadian. Tentu semuanya harus ada aturannya, mekanismenya. Gitu. Jadi kalau ada Pak Rektor misalnya, itu di UMJ itu sekarang indikator kinerja dosen, kemudian juga BKD itu harus ada dimensi keaktifan di Muhammadiyah. Ngaji itu harus diabsen, dan sekarang pimpinan itu harus bisa ngaji baca Quran. Dan itu walaupun wakil rektor apa harus ikut ngaji. Kalau enggak ya bisa dapat BKD, enggak bisa dapat remun. Sementara dosen itu kalau nggak dapat remun kan remuk kan. Remun ini pengaruhnya terhadap gaji sangat tinggi. Saya iseng-iseng lihat gaji saya di UIN itu ternyata remunnya lumayan itu. Makanya kalau dosen nggak dapat remun itu remuk juga dia itu. Nah, ini harus kita lakukan sebagai bagian dari promosi, bagian dari pembinaan dan sebagainya, yang mungkin nanti Pak Rektor, Pak BPH mungkin bisa ya melihatlah ke UMJ gitu sistemnya bagaimana. Siap, Prof. Kan untuk pembukaan S2-nya atau S3-nya sudah ke UMJ kan sudah kita bantu kan. Alhamdulillah, Prof, sudah masuk di siaga, Prof. Contoh bagaimana kita itu saling mendukung satu dengan yang lain. Dan itu penting ya. Jadi jangan hanya melihat Muhammadiyah itu seperti nutshell gitu. Seperti istilahnya ya hanya tempat itu aja. Muhammadiyah itu seluruh Indonesia. Muhammadiyah itu bahkan mungkin ada jaringannya sampai ke berbagai negara. Nah, kemudian Pak Asep, sekarang kan kita hidup dalam era yang disebut dengan post-truth, ya. Era post-truth. Dan era yang oleh Nichols itu disebut sebagai matinya kepakaran, gitu, the death of expertise. Kira-kira seminggu yang lalu saya lihat di toko buku itu belum saya beli karena tanggalnya sudah tanggal 2 digit. Gitu. Sementara harganya 0 sampai 5. Itu ada disebut dengan the death of truth.
Tidak sekedar the death of expertise, matinya kebakaran, tapi matinya kebenaran. Nah, sekarang ini orang itu bisa ngomong apa saja dan merasa ngerti apa saja. Nah, sekarang ini kan banyak yang komentari Muhammadiyah gitu kan, tapi nggak ada dalilnya, bi ghairi ilmin. Karena apa ya? Ada kebebasan orang untuk berbicara. Ada kebebasan untuk orang itu berpendapat, tetapi pendapatnya itu tidak memiliki hujah, tidak memiliki argumen yang kuat. Nah, sementara kan kita itu punya kecenderungan kan sekarang ini, orang itu mengakses informasi kan belum tentu untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Saya maunya begini, terus dicari, di search di Google itu, yang membenarkan pendapat dia itu yang mana gitu. Nah, ini yang memang menjadi tantangan kita sekarang ini, dan itu yang oleh Nabi itu kan sudah ditengarai sebagai salah satu ciri dari datangnya kiamat itu adalah ketika orang yang tidak berilmu itu berfatwa. Jadi fa'aftau itu berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Dan kemudian dijelaskan dalam hadis itu dia itu dhallu wa adhallu. Dia sendiri tersesat dan menyesatkan orang lain. Karena itu supaya kita nggak keliru itu, Pak Asep, itu Quran memberikan contoh tadi ayatnya. Kalau kamu berselisih pendapat, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, farudu ilallah wa rasul. Maknanya apa? Kembali kepada sumber yang otentik. Itu. Karena banyak hal yang berkembang itu kan ijtihad. Mohon maaf misalnya, orang menafsirkan Al-Quran, apapun metode penafsirannya itu kan ijtihad. Ro'yu. Bahkan termasuk misalnya tafsir bil ma'thur yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir itu kan menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis. Tetapi di situ pun beliau masih ada ro'yunya. Ro'yunya apa? Kenapa menjelaskannya pakai ayat itu? Kenapa mestinya pakai hadis yang itu? Padahal hadis yang lain juga ada. Nah, ini kan yang saya kira tetap saja walaupun namanya tafsir bil ma'thur, tetap saja di situ ada dimensi ijtihadnya Imam Ibnu Katsir gitu. Apalagi memang tafsir-tafsir yang dia memang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih terbuka lagi, misalnya tafsir bil ra'yi, misalnya dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan sebagainya. Sehingga karena itu ketika ada perbedaan-perbedaan itu, cobalah cek aslinya. Dan itulah kenapa kemudian Muhammadiyah menegaskan beragama itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah itu maknanya ada 3. Makna pertama, Muhammadiyah itu kan mendefinisikan agama sebagai wahyu Allah. Maka dengan kembali pada Quran dan Sunnah itu, Muhammadiyah berusaha memastikan bahwa yang diamalkan itu benar-benar agama. Quran itu wahyu Allah, hadis itu juga wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah melalui perkataan, perbuatan, dan penetapannya. Yang kedua, mendapatkan dasar beragama yang otentik. Dasar beragama yang otentik. Nah, karena itu disebut sebagai usul kan. Quran dan Sunnah itu kan usul, yang pokok, yang usul. Nah, kemudian yang ketiga, memungkinkan dilakukannya penafsiran baru atau pemaknaan baru yang tidak dilakukan oleh ulama sebelumnya. Nah, itu yang kemudian kenapa kemudian berdasarkan Quran dan Sunnah kan di situ. Nah, yang lain itu ada yang mengikuti ro'yu dulu, Qur'annya belakangan. Nah, kalau itu yang terjadi adalah ta'asub. Kalau itu yang terjadi, itu fanatik mazhab yang berlebihan. Makanya Muhammadiyah tidak bermazhab, tapi bermanhaj. Gitu kan, bermanhaj. Yang itu juga tidak ngarang-ngarang, karena menyebut likulin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Ada manhaj yang kita ikuti. Sehingga dalam menafsirkan itu ada koridornya yang kita sebut dengan bayani, burhani, dan irfani. Itu jadi sama-sama kontekstualisasi, tapi nggak boleh kontekstualisasinya itu menyimpang dari itu. Tidak boleh semaunya sendiri, tetap harus ada panduannya yang dengan panduan itu diharapkan kita tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena itu maka ya bersifat dinamis kan, sehingga dengan bayani itu kan singkatnya kita menjelaskan berbagai aspek agama itu dengan dalil nakli. Burhani itu dengan dalil akli gitu. Kemudian irfani itu dengan makrifat, dengan orang menyebut dengan pendekatan hikmah itu. Jadi itu yang dipakai oleh Muhammadiyah, sehingga tidak
tidak kemudian kita ini asal menafsirkan saja. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya, Pak Ridwan, saya kira begini, ya ulama itu kan ada ulama yang populer, ada ulama yang tidak populer. Populer dan tidaknya seseorang itu bukan karena ilmunya, tetapi karena bisa jadi karena keaktifannya. Itu. Belum tentu ulama yang populer itu keilmuannya mendalam, melebihi ulama yang tidak populer. Sekarang kan banyak ulama online kan, ulama yang online yang dia memang punya video sendiri, punya YouTube sendiri gitu. Ya misalnya ada Ustadz Dasat Latif itu kan punya video sendiri itu yang kalau saya ikuti di YouTube itu memang beliau punya recording sendiri itu. Ya Dasat Latif channel itu ada. Nah, Ustadz Adi Hidayat juga ada. Kemudian Ustadz Abdul Somad, kemudian siapa lagi itu? Anan Ataki semuanya punya channel sendiri sehingga dia populer. Seakan-akan itu yang dominan. Padahal itu ya sebenarnya karena dia menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan gagasannya. Ulama yang online itu populer dibandingkan dengan ulama yang offline. Apalagi ulama yang on off. Itu yang repot lagi, itu yang on off itu repot lagi. Nah yang kedua, kita memang kekurangan ulama yang bisa ceramah di ruang publik. Coba kalau saya tanya di antara PWM itu, siapa yang bisa ceramah lucu? Siapa yang bisa ceramah lucu? Rata-rata ceramahnya orang Muhammadiyah itu kan daging semua. Karena daging semua, maka pusing yang mendengarkan. Itu zaman kebanyakan makan daging jadi pusing. Tapi juga ada orang ceramah yang isinya lucu semua, nggak ada isinya. Nah, karena itu menurut saya kita memang perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas dai-dai kita dengan apa yang saya sebut dengan dai yang enlightening, tapi juga entertaining gitu. Mencerahkan, tapi juga menyenangkan. Kalau dai yang mencerahkan kita banyak, tetapi yang menyenangkan, yang membuat orang tidak bosan mendengarkan ceramah kita itu terbatas jumlahnya. Nah, itu yang sering saya dengarkan begitu. Karena itu sering kalau saya diundang itu, nanya, Pak Mukti, tolong dong dicarikan mubalik Muhammadiyah yang lucu. Jadi cari lucunya dulu gitu. Karena orang ngaji itu sebagiannya adalah untuk hiburan, tidak murni untuk meningkatkan wawasan agama, enggak begitu. Jadi kalau makin lucu, itu yang makin banyak diundang, ya kan? Nah, sementara kita itu kekurangan mubalik yang lucu. Nah, tentu dengan berbagai argumen, Misalnya apa? Ya kalau lucu nanti malah substansinya hilang dan sebagainya. Itu alasan saja orang nggak bisa lucu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus memproduksi itu. Mulai dari muda itu kita produksi lah ustadz-ustadz yang dia itu enlightening, ramahnya itu benar gitu dan mencerahkan, memberi visi baru, pandangan baru, tapi juga entertaining. Cara menyampaikannya itu menyenangkan. Boleh melucu tetapi jangan saru gitu. Boleh guyon tapi jangan waton, tapi guyonnya apa? Guyon yang waton gitu. Lucu tapi tetap substantif. Nah, itu jarang itu. Di Muhammadiyah itu kan ada 3 kelompok minoritas kan menurut saya. Pertama itu kelompok minoritas di Muhammadiyah itu orang yang merokok, itu minoritas. Ada sih tapi minoritas. Yang kedua itu yang lucu. Nah, yang lucu itu minoritas di Muhammadiyah. Nah, lucu itu minoritas. Yang ketiga itu yang poligami. Ada sih tapi minoritas itu. Kadang-kadang sembunyi-sembunyi gitu. Nah, ini Pak Ridwan yang menurut saya perlu. Yang ketiga, memang harus ada promosi dari kita. Harus ada promosi. Kalau nggak ada promosi, ya orang nggak ngerti. Orang nggak ngerti. Nah, cara promosinya bagaimana? Ya, kita siarkan dakwah-dakwah kita itu. Kan seringkali orang itu mengenal kita itu dari misalnya, oh itu sering tampil di TV. Tampil di TV itu bisa dilakukan kalau dia punya yang kedua itu promosinya apa? Jaringan, jejaring. Bapak-bapak yang misalnya punya posisi, punya jabatan, kalau ngundang Ustadz, ya dia yang diundang Ustadz Muhammadiyah. Jangan malah sudah punya jabatan, kesempatan mengundang, yang Muhammadiyah nggak pernah diundang. Nah ini juga bagian dari cara untuk bagaimana ulama-ulama kita ini mulai banyak yang tampil di publik.
ilmunya nggak kalah jauh, nggak kalah jauh. Cuma karena tadi nggak ada yang mempromosikan gitu, nggak ada yang mengundang. Nah, karena itu menurut saya ini bagian dari marketing lah gitu. Perlu ada marketing. Nah, beberapa ulama yang serius itu Pak, yang memang dia membranding dirinya itu kalau ceramah itu membawa kru kameramen gitu. Soundnya dia bawa sendiri, nggak pakai sound panitia, kadang-kadang nggak ikut mati, nggak jelas suaranya. Dia bawa sound sendiri, nggak mau sound yang disediakan panitia. Saya sering bareng sama ustadz-ustadz yang memang beliau itu menekuni dakwah sebagai bagian dari dalam tanda petik ya, itu maisyahnya dari situ. Jadi dia nggak mau sound yang disediakan panitia, nggak mau. Panitia ada kamera, dia tetap bawa kamera sendiri. Dia punya mic sendiri di sini yang suaranya terekam, nanti dia edit sendiri, itu ada. Nah, siapa di Muhammadiyah yang menekuni seperti itu? Syar'i punya nggak yang seperti itu menekuni begitu? Saya kira enggak, kita kan alamiah saja. Kayak saya ngaji aja musuhnya mati dari panitia biarin. Tapi beberapa ulama itu ngetes betul itu soalnya ini hidup apa enggak gitu. Kemudian yang datang siapa tuh disiapkan betul. Kita datang aja, kadang-kadang datang malah panitianya nggak tahu. Ustaznya sudah datang gitu. Panitia nggak tahu. Nah, misalnya begitu. Nah ini nggak boleh. Jadi memang harus ada organisasinya. Jadi jangan sampai korp balik apa itu dibentuk tapi hanya bentuk-bentuk saja, tidak ada marketing, tidak ada organisasi, tidak ada jaringan. Ini yang saya kira harus kita perbaiki. Nah, komunitas Habib nggak ada, ya memang nggak penting, Pak. Komunitas Habib itu kan di Indonesia saja, dan itu akhir-akhir ini saja, Pak. Di Malaysia apa ada? Nggak ada, Pak. Bahkan di Arab Saudi sekalipun juga nggak ada. Gitu. Di Indonesia juga akhir-akhir ini saja, itu karena apa? Ya, karena banyak faktor politik. Banyak faktor politik, jadi nggak apa-apa, nggak ada Habib, nggak apa-apa. Kayak Ahmad Dahlan itu kalau mau dirunut silsilahnya kan keturunan Nabi juga, tapi beliau juga menyebut Habib Ahmad Dahlan kan nggak juga. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada begitu, nggak apa-apa. Saya sering canda, ada Muhammadiyah Habib itu Mas Habib Khirzin, senior saya pemuda Muhammadiyah. Ada juga Sayyid, teman saya, Sayyid Amrullah yang dulu pemuda Muhammadiyah periode saya. Nggak usah hero dengan itu. Karena jangan sampai juga kita ini ikut hiruk pikuk yang sekarang didebat orang kan. Masa untuk jadi Habib harus beli silsilah. Apa orang itu masuk surga karena nasabnya? Kan menurut saya enggak. Bahwa kita harus menghormati keluarga Nabi, iya. Itu kan disebutnya di dalam Al-Quran kan begitu memang. Ahlul baiti wa yutahhirukum tathira itu memang begitu. Tetapi tidak menjadi jaminan kalau orang itu kemudian disebut sebagai Habib, ya otomatis orang baik, enggak juga. Enggak juga. Mohon maaf saya beri contoh yang agak ekstrim ya. Nabi Nuh itu nabi, tapi anaknya juga enggak jadi orang yang soleh. Nabi Ibrahim itu bapaknya penyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim menjadi Rasulullah. Jadi jangan karena itu. Sehingga tidak usah khawatir, Pak, enggak apa-apa juga. Tapi kemudian kita juga tidak boleh kemudian larut pada perdebatan sampai sekarang kan ada perdebatan. Ini kayaknya enggak benar ini sampai ada tes DNA dan sebagainya juga mau ngapain juga gitu. Mending tes yang lain lebih bermanfaat daripada ngetes itu kan. Karena itu kan di Muhammadiyah kan semua darah itu kan merah kan. Muhammadiyah ada nggak yang darahnya biru? Nggak ada. Bukan berarti nasab tidak penting, nasab juga penting. Tetapi tidak boleh orang itu mengkultuskan orang karena nasabnya. Dan tidak boleh orang itu ta'assub karena silsilah keluarganya. Silsilah keluarga penting, tapi tidak boleh karena itu kita merasa superior dari yang lainnya. Kan begitu. Quran mengingatkan kita kan. Dua lah paling tidak kita diingatkan dalam surah Al-Hujurat itu. Yang pertama apa? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum. Jangan satu kelompok laki-laki itu merendahkan kelompok yang lainnya. Bisa jadi kelompok yang direndahkan itu lebih baik daripada kelompok yang merendahkan. Jangan sampai kelompok perempuan itu merendahkan kelompok perempuan yang lain. Karena bisa jadi kelompok yang direndahkan itu lebih baik daripada yang lain. Karena itu ya silsilah penting, nasab juga penting, tetapi Quran mengingatkan kita yang menjadi mulia itu bukan sukunya, bukan keluarganya, tetapi takwanya kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan kalau Bapak perhatikan surat Al-Hujurat itu masuk surat Makkiyah. Surat Madaniyah, mohon maaf.
permulaan surat Al-Hujurat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang itu ciri dari surat-surat Madaniyah. Tetapi ayat ke-13 itu dimulai dengan ya ayyuhan nas, yang itu oleh para ahli tafsir disebut sebagai diantara ciri dari ayat-ayat Makkiyah. Kenapa ya ayyuhan nas? Karena manusia dipanggil dengan kesamaannya, bukan dengan kobilah-kobilahnya, bukan dengan syu'ubnya. Tetapi Quran tidak menafikan adanya syu'ub, tidak menafikan adanya qabilah. Tetapi tidak memutlakkan kemuliaan syu'ub dan qabilah itu. Kemuliaan itu ditarik dari orientasi prestis ke arah orientasi prestasi. Orientasi prestasinya apa? Takwa itu. Sehingga yang paling mulia itu bentuk isim tafdil, kan, bentuk superlatif. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan itu yang saya kira menjadi prinsip di Muhammadiyah. Sehingga kalau ada Habib masuk di Muhammadiyah, fal yatafadhol. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian kita jangan karena itu terus merasa risau. Nggak usah, beragama itu tidak bisa didekati dengan pendekatan populisme. Tidak bisa dengan pendekatan populisme. Karena tidak selalu populisme itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama. Kira-kira begitu. Jadi nggak apa-apa. Itu sesuatu yang kalau teman-teman saya di NU malah bilang, ya Muhammadiyah mah aman-aman saja soal Habib, karena itu bukan menjadi bagian dari urusan Muhammadiyah. Gitu. Teman-teman di NU sekarang kan lagi ramai kan dengan Jatam atau apa itu yang sekarang menghiasi media itu kan ya bagian dari realitas umat gitu. Tapi Muhammadiyah kan ingin mendorong untuk siapapun dari manapun, apapun sukunya, apapun latar belakang keluarganya, kalau dia punya kompetensi, kalau dia punya integritas, ya dia bisa tampil sebagai pemimpin, kan? Dia bisa tampil sebagai tokoh. Dan karena itu ya, sebagai dinamika yang ada, itu kita anggap sebagai bagian dari realitas umat, tapi kita tidak harus menghakimi satu dengan yang lain, ya biarkan saja itu terjadi, itu soal pilihan masing-masing. Tapi kita kembali kepada Al-Quran bahwa kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh iman dan takwanya kepada Allah. Saya kira kok itu ya yang menjadi prinsip. Sehingga karena itu kalau Bapak membaca literatur studi-studi tentang itu banyak Pak. Salah satunya itu misalnya studi seorang researcher Jepang. Saya lupa namanya siapa. Dia meneliti Pak. Dia meneliti tentang sebaran keturunan Al-Atas di Asia Tenggara. Nah, itu juga dia teliti itu. Al-Atas di Malaysia, Al-Atas di Indonesia, di Asia Tenggara dia teliti. Kemudian bagaimana dalam tanda petik ya, itu terjadi kompetisi di antara kelompok-kelompok tertentu yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu juga diteliti, itu menarik. Tapi itu bagian dari dinamika. Nggak apa-apa, kita nggak usah saling menyalahkan. Juga nggak usah sedih kalau nggak disebut Habib, juga nggak usah sedih gitu. Nggak usah sedih gitu. Apa karena ya kalau kita ikuti hadis Nabi kan an-nasu sawasiyah, kan manusia itu kan sama gitu. Dan kelanjutannya pada pidato beliau di khutbatul wada itu kan apa, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang ajam itu kecuali berdasarkan takwanya. Jadi itu yang saya kira menjadi prinsip kita. Nah, kalau sekarang ada dinamika yang seperti itu sampai kemudian saling menjelekkan satu dengan yang lain, kemudian saling menafikan ini KW, ini asli dan sebagainya, ya itu urusan mereka yang masih hero dengan itulah. Kita ngurusi yang lain yang menurut saya lebih substantif dan sesuai dengan Al-Quran. Saya kira begitu Pak Sairi, jam saya sudah jam 9 ini.